Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, terima kasih sahabat Dasat semua dan alhamdulillah kembali lagi di Gaspol. Gaspol memang. Oke, yuk coba ini kalau nggak salah ada jargonnya juga nih buat teman-teman dari Citayam Fashion Week ya. Gimana rasanya? Kurang keras dong. Gimana rasanya? Itu jargonnya gitu Pak Ustadz, Slebeu katanya gitu. Oke, langsung aja persilakan nih sahabat Dasat, siapa yang kira-kira ingin bertanya lagi. Yuk, cung tangannya. Angkatan paling tinggi. Ini paling duluan nih. Silakan, namanya siapa? Saya ingin bertanya Ustadz, kalau saya berhenti sekolah untuk mencari uang untuk keekonomian keluarga itu gimana ya Ustadz? Mencari kerja, cari nafkah bagus. Sekolah juga bagus. Nah sekarang penting mana saya sekolah atau berhenti karena ingin sambil kerja. Bantu orang tua Pak Ustadz. Bantu orang tua. Ya. Saya dulu deh, andai saja waktu itu sudah ada video, bisa dilihat video saya. Dulu saya sekolah sambil kerja. Kerjanya bukan jadi buruh, kerjanya jual-jual kue. Saya ambil orang yang punya kue, saya bawa ke sekolah. Karena di sekolah kan perlu jajan anak-anak. Betul. Nah saya manfaatkan itu, jual jajanan. Berarti ada penghasilan. Saya pergi main. Waktu itu kita main kasti, ya kan? Kalau sekarang kan mainnya lain-lain. Yeah. Kita main kasti, berenang di sungai. Tetapi tetap juga bawa jajanan. Itu berarti sekolah tetap jalan, cari nafkah juga bantu orang tua tetap berjalan. Nah kalau pilihannya tidak ada sama sekali, ya berhenti sekolah atau bantu orang tua. Kalau saya pada posisi itu saya sekolah. Kenapa Pak Ustadz? Saya sekolah, karena sekolah itu menuntut ilmu itu Allah janjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya. Nah, supaya saya bisa menuntut ilmu dan biayanya terpenuhi, kan sekolah enggak ada, kalau mau sekolah yang baik kan harus ada dana. Betul. Nah, caranya gimana? Saya tingkatkan kualitas diri, cari beasiswa. Otaknya dia asah dengan sebaik-baiknya. Pulang sekolah dia kerja pekerjaan rumahnya, pulang sekolah dia latihan-latihan soal-soal, akhirnya ujian bagus nilainya. Bagus nilai itu biasa tuh perusahaan cari yang berbakat. Ya, perusahaan-perusahaan yang banyak duitnya tuh dia cari tuh anak-anak yang berprestasi di kampungnya, lalu disekolahkan. Saya misalnya punya perusahaan besar, tentu yang ketika saya mau tolong, yang pertama saya tolong dari kampung saya. Saya datang ke kepala sekolahnya misalnya, cari anak sekolah di sini yang cerdas tapi dia kalangan tidak mampu, nanti saya biayai. Nah, itu begitu. Nah, sebaiknya jangan pernah putus sekolah. Ya, ingat Mas Kinos, ayat yang pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Tapi ayat yang Allah pertama turunkan, Iqra, baca. Betapa pentingnya menuntut ilmu. Mau jadi konten kreator tidak mungkin tanpa ilmu. Jadi sekolah juga, ya Mas Kino, sekolah juga tidak selalu formal dalam kelas. Ada sekarang sekolah di luar kelas, ya. Apalagi istilahnya saya lupa itu. Kalau universitas ada namanya universitas terbuka, ya. Jadi dosennya ada di Jakarta, mahasiswanya ada di Sulawesi Selatan. Dan itu sudah banyak sekarang. Apa? Kelas multimedia online. Seperti tadi, ya kan? Bisa kita lihat, satu di luar studio, anaknya dalam studio. Bisa komunikasi, ada video. Gimana kira-kira? Ada pencerahan nggak tuh? Berarti saya akan melanjutkan sekolah. Sekolah, harus sekolah deh. Kamu tapi ada pilihan untuk sekolah, sebenarnya orang tua mampu untuk membayarkan sekolah? Enggak. Oh enggak. Nah, banyak jalan deh. Banyak jalan. Ustaz tadi katakan wala ta'i'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Allah ciptakan manusia itu otaknya sama, volumenya sama. Kepalanya sama, mata kita sama, kaki kita sama. Kok ada yang cerdas, ada yang beleng-beleng? Beleng-beleng tuh apa Pak Ustadz beleng-beleng? Lawan dari cerdas. Lawan. Kan? Maka sebaiknya kita pelajari. Kok dia bisa ya? Kok dia bisa cerdas? Gimana dia tidak cerdas? Dia banyak baca buku, pulang rumah dia belajar.
maka gunakan itu. Yang jadi masalah otak kurang, ekonomi kurang, hancurlah kita. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan kamu masa depannya cerah dan sukses selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita akan mendengarkan satu petuah pamungkas dari Ustadz Dasat Latif. Silakan Pak Ustadz. Ya, saudaraku, hidup ini penuh dengan tantangan. Siapa manusia idola dan panutan kita, uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika beliau dilantik menjadi rasul usia 40 tahun, cobaan dan tantangan silih berganti. Kalau kita sekarang, saya saja kalau dakwah ada yang tidak setuju paling dibully. Tidak ada yang sampai mau melempar saya. Rasulullah kurang apa baik akhlaknya? Rasulullah kurang sopan apa tutur katanya? Tidak pernah merugikan orang. Sampai digelari Al-Amin yang terpercaya. Bukan cuma dibully, bukan cuma dihina, beberapa kali uji coba pembunuhan. Bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya, Mekah. Apa beliau galau? Apa beliau mundur? Tidak pernah satupun pernah hadis mengatakan Muhammad galau. Tidak pernah. Tantangan luar biasa. Yang menghalanginya dakwah pamannya sendiri, Abu Lahab. Tapi Nabi tetap maju. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah terakhir la ilaha illallah. Sekali menggantungkan cita-cita saya mau sampai ke sana, Rasulullah tidak pernah mundur. Rasulullah hanya pindah dari Mekah ke Madinah. Bukan pindah karena kalah, bukan pindah karena menyerah, tapi pindah karena mengatur strategi. Yang kemudian di Madinah beliau membentuk sebuah kota yang kita sebut sekarang dengan kota Madinah. Setelah itu Islam berkembang di Madinah, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Mekah yang kita kenal dengan Fathul Makkah atau pembebasan tanah Mekah dari sembahan-sembahan tanah berhala. Andai saja Rasulullah satu kali dakwah dilempari menyerah, saya yakin Islam tidak sampai di ruangan ini. Karena Rasulullah pantang menyerah, sekali maju, tidak pernah mundur. Maka alhamdulillah beliau sekarang ini tidak punya Facebook, tidak punya IG, tidak punya WhatsApp, tapi followernya sampai miliaran manusia di dunia ini. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan sahabat Dasat semua, penjelasan dari Ustadz Dasat hari ini membuat kita menjadi manusia yang gak pernah bosan untuk belajar dan belajar. Demi membawa perubahan menuju pribadi yang lebih baik dan berprestasi. Khususnya sahabat Dasat generasi muda ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz. Akhir kata, saya Rizky Kinos bersama Ustadz Dasat Latif dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan dengan tema dan kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Gaspol memang. Metro TV